Shalom saudara-saudaraku yang terkasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar mengenai tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema ibadah sejati yang terambil dalam kitab Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Saudara-saudara, di dalam ayat ini mengajarkan kita bahwa ibadah sejati bukan sekedar ritual atau aktivitas kita yang kita lakukan di tempat ibadah, tetapi ibadah sejati ini menunjukkan bagaimana kita mempersembahkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat kota Roma mengingatkan kita untuk melihat ibadah sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ibadah sejati mencakup seluruh aspek hidup kita, tindakan, pikiran kita, maupun hati kita. Untuk itu saudara-saudaraku, ketika kita berada dengan sikap hati yang tulus untuk mengarahkan seluruh hidup untuk menyenangkan Tuhan, maka kita benar-benar mengalami makna ibadah yang sejati. Tidak hanya di tempat ibadah, tetapi juga kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku, ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita merespon syukur kita atas anugerahnya yang besar Tuhan berikan di dalam hidup kita. Hari ini saudara-saudaraku, beberapa poin penting yang kita ambil untuk kita tanamkan, untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, ini adalah panggilan untuk mempersembahkan hidup kita. Saudara-saudaraku, ayat ini dimulai dengan seruan kepada saudara-saudara untuk mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, Tuhan menginginkan seluruh hidup kita, bukan hanya sebagian, tetapi di dalam Alkitab juga berbicara persembahkan tubuhmu. Itu bukan soal fisik, tetapi menyangkut seluruh keberadaan, yaitu pikiran, hati, kehendak, bahkan tindakan-tindakan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku, bayangkan ada seorang anak yang memberikan hadiahnya kepada orang tuanya. Sang anak mungkin hanya memiliki sesuatu yang sederhana, tetapi ia memberikan dengan tulus. Begitu juga dengan kita. Tuhan tidak meminta sesuatu yang sempurna dari kita, tetapi Dia ingin mempersembahkan diri kita, siapa kita, apa yang kita lakukan, bagaimana kita hidup. Itu adalah bentuk rasa syukur atas kasih yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, ketika kita menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan, itu berarti hidup bukan untuk diri kita sendiri lagi, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menjaga tubuh kita, pikiran, serta seluruh hidup kita untuk kita arahkan memuliakan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, di dalam ayat ini mengajarkan kita bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudaraku, itu adalah panggilan untuk mempersembahkan hidup kita. Bagaimana karakter kita, bagaimana perilaku kita, cara berbicara kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, persembahan ini bukan sekedar sesuatu yang bersifat materi, tetapi melainkan seluruh keberadaan kita, hati kita, pikiran kita, waktu kita, talenta kita, bahkan seluruh hidup kita. Nah, saudara-saudaraku,
ada karakter khusus yang harus kita miliki oleh persembahan ini, yaitu mempersembahkan yang benar, mempersembahkan hidup kita yang kudus di hadapan Tuhan. Persembahan yang kita berikan kepada Tuhan tidak bisa sembarangan atau asal-asalan. Tuhan layak menerima yang terbaik dari kita. Jadi, bagaimana seharusnya kita mempersembahkan yang benar untuk kemuliaan Tuhan? Saudara-saudaraku, beberapa poin bagaimana kita mempersembahkan hidup kita di dalam Tuhan. Yang pertama, persembahan yang tulus. Kita harus memberikan diri kita kepada Tuhan, bukan karena terpaksa, bukan karena ingin dipuji orang lain, tetapi kita mengasihi Tuhan. Ingatlah saudara-saudara, Tuhan melihat hati kita lebih dari apa yang kita lakukan. Yang kedua, persembahan yang total. Saudara-saudaraku, persembahan yang kita berikan haruslah total, tidak setengah-tengah. Tuhan tidak hanya ingin bagian kecil dari hidup kita, tetapi Tuhan menginginkan kita mempersembahkan hidup kita dengan setulus di hadapan Tuhan. Seperti dalam kitab Roma 12 ayat 1 ini, bagaimana kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudaraku, marilah kita mencerminkan hati, sikap, dan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah persembahan yang terbaik. Saudara-saudaraku, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya di dunia ini, tetapi bagaimana kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, ayat ini menegaskan bahwa persembahan diri ini adalah bentuk ibadah yang sejati, yang bukan sekedar aktivitas kita atau ritual kita yang sering kita lakukan di setiap ibadah. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita renungkan sebuah panggilan penting yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu mempersembahkan diri kita sebagai ibadah yang sejati. Maksudnya apa, saudara-saudara? Seringkali kita berpikir bahwa ibadah hanya sebatas datang ke gereja saja. Kita hanya menyanyi, berdoa, atau mengikuti liturgi-liturgi. Semua itu memang penting, saudara-saudara. Tetapi Tuhan menginginkan sesuatu yang lebih sekedar dari apa yang kita lakukan, yaitu bagaimana kita mempersembahkan sepenuhnya hidup kita di hadapan Tuhan. Ketika Roma 12 ayat 1 ini berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu berarti Tuhan meminta kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita, pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Ini sebagai bentuk persembahan kita kepadanya. Saudara-saudaraku, ibadah sejati tidak hanya terjadi di dalam gereja saja, tetapi bisa juga terjadi dimanapun kita berada. Saudara-saudaraku, cara kita berbicara, bekerja, melayani, dan memperlakukan sesama itu adalah bagian dari ibadah kita. Kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita harus menjaga hidup kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi, saudara-saudaraku, persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah dirimu. Ini adalah bentuk bagaimana kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Hidup dengan kesadaran bahwa kita adalah miliknya. Ini adalah ibadah yang sejati. Ini adalah sebuah komitmen untuk memuliakan
Dia melalui hidup kita setiap hari dimanapun kita berada. Saudara-saudaraku, apakah kita pernah bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita hidup? Kita sudah menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan? Apakah kita sudah menjadi seluruh keberadaan kita sebagai ibadah kepadanya? Tuhan tidak meminta yang lebih besar dari yang kita berikan, tetapi Dia meminta seluruh hati dan hidup kita. Itulah ibadah yang sejati yang berkenan padanya. Saudara-saudaraku yang terkasihi, marilah kita merenungkan apa artinya mempersembahkan diri kepada Tuhan. Firman Tuhan memanggil kita untuk memberikan hidup kita sebagai persembahannya kepadanya. Tetapi apa sebenarnya menjadi dasar dari persembahan ini? Dasarnya adalah kemurahan Allah. Tuhan telah terlebih dahulu menunjukkan kasih dan kemurahannya kepada kita. Ini adalah bukti terbesar dari kemurahan, bagaimana Yesus Kristus mengorbankan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia memberikan pengampunan, Dia memberikan jalan bagi kita untuk menuju kekekalan. Saudara-saudaraku, segala sesuatu yang kita miliki, bahkan nafas hari ini adalah anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Jika kita memiliki kesempatan di dalam hidup kita, marilah kita mempergunakan kesempatan itu. Kita membenahi hidup kita, kita mau berubah, kita mau berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, ayat ini mengingatkan kita untuk mempersembahkan hidup kita sehari-hari di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mengorbankan diri kita untuk menunjukkan bahwa Tuhan hidup di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, seperti yang saya katakan, Tuhan tidak meminta lebih apa yang kamu persembahkan di hadapannya, tetapi Tuhan meminta bagaimana kita menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita, maupun kita di gereja, di rumah, di tempat kerja, dan lain-lain dimanapun kita berada. Mari saudara-saudaraku, kita berikan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Maka itu saudara-saudaraku, persembahkanlah dirimu. Jika kamu mempersembahkan dirimu di hadapan Tuhan, bukan di hadapan dunia, bukan di dunia ini, itu adalah respon terhadap kemurahan Tuhan. Kita tidak melakukannya hanya karena terpaksa atau hanya karena ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Tetapi kita mempersembahkan diri karena kita sadar bahwa Tuhan sudah memberikan begitu banyak, lebih dari yang kita bayangkan. Banyak yang Tuhan berikan kesempatan di dalam hidup kita, tetapi terkadang kita tidak melakukan itu, tetapi banyak waktu kita yang terbuang untuk melakukan dosa. Kenapa kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kita? Bayangkan saudara-saudaraku, jika seseorang memberikan Anda hadiah yang sangat berharga, misalnya orang itu menyelamatkan hidupmu dari bahaya besar, bagaimana respon Anda? Tentunya Anda akan sangat bersyukur dan ingin menunjukkan rasa terima kasih kamu terhadap orang yang sudah menolong kamu. Demikian pula kita mengingat kemurahan Allah. Hati kita dipenuhi rasa syukur dan kita ingin menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk kemuliaan-Nya. Jadi saudara-saudaraku, mari kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup.
kudus, dan berkenan kepada Allah. Ini adalah ibadah sejati kita, bukan hanya di dalam gereja saja, tetapi marilah kita mempersembahkan hidup kita setiap aspek kehidupan kita, setiap hari, dimanapun kita berada. Bahkan pekerjaan kita harus kita persembahkan di hadapan Tuhan kita. Waktu kita, talenta kita, bahkan seluruh hidup kita, itu adalah ucapan, bentuk ucapan syukur kepada Tuhan yang telah lebih dahulu menunjukkan kasih dan kemurahannya kepada kita. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pedoman kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.